Ustaz Arifin, Pak Kiai, semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya minta maaf, dandanannya kayak Kiai. Saya bukan Ustaz, bukan Kiai, bukan ulama. Saya seorang musisi yang sampai hari ini masih berkarya, Ustaz. Cuman gara-gara ayat tadi itu tuh yang dibaca sama Ustaz itu, saya bersemangat untuk berdakwah. Itu saja. Jadi hadirin mulia, intinya seluruh manusia ini, siapa saja dia, itu menginginkan kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, pejabat, petani, pemusik, pemain film, ulama, siapa saja. Namun sayang hadirin yang mulia, begitu banyak manusia yang ingin bahagia, sedikit yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran, kebahagiaan hanya dalam mentaati Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah kesuksesan yang besar. Jadi orang miskin untuk bahagia itu sebetulnya tidak perlu harus kaya dulu. Taat kepada Allah pasti bahagia. Ini ketetapan Allah, tak bisa diganggu gugat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rasa gula itu manis. Orang kaya makan gula, dia akan katakan gula itu manis. Orang miskin makan gula, akan katakan gula itu manis. Presiden, gubernur, bupati, polisi, jenderal, siapa saja yang makan gula, kita tanya bagaimana rasa gula, Pak? Apa katanya? Manis. Begitu juga hadirin dengan ketaatan. Orang kaya taat kepada Allah pasti bahagia. Orang miskin taat kepada Allah pasti bahagia. Presiden, gubernur, bupati, rame-rame, sendirian, amalkan agama, taat kepada Allah pasti bahagia. Sebagaimana kebahagiaan ikan ini hanya di dalam air, begitu juga kebahagiaan manusia hanya dalam ketaatan. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu lebih berharga daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Jadi hadirin mulia, siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan cinta kepada Allah. Siapa yang cinta kepada Allah pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia akan lari menjauh. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekat, merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang mencintai Allah hadirin mulia pasti akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti. Karena memang sunnah dalam bercinta itu begitu. Orang yang mencintai seseorang akan mengikuti dan mentaati orang yang dicintainya, dan akan mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dicintainya, dan akan mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintainya. Jadi kalau kita mengaku mencintai Allah, Allah sendiri perintahkan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah Ta'ala akan mencintai kita. Jadi hadirin sekalian, kalau ada orang yang mengaku mencintai Allah sementara dia tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastikan orang ini pendusta. Dia pasti sedang berdusta. Kalau ada orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu suatu hal yang tidak mungkin hadirin mulia. Dulu Ustaz, saya suka sama satu band luar negeri, band metal. Terutama namanya Sepultura, Metallica, Slipknot, System of a Down, macam-macam Ustaz. Itu Ustaz, rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru. Dia pakai gitar, saya lihat merek gitarnya apa, saya tiru. Sepatunya saya tiru. Kemana-mana bangga mengikuti orang yang saya cintai. Saya mengidolakan mereka. Kemudian hadirin mulia, setelah ada da'i datang kepada saya menceritakan, ini nih orang yang harus diidolakan, ini satu orang, manusia terbaik, Nabi yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kapan? Tahun 2000 Ustaz. Tahun 2000. Itu lagi main musik atau selesai musik? Saya sedang manggung di kafe di Bali. Ditemui sama dia? Ditemuin. Ini da'i ini luar biasa. Ini waktu saya lagi manggung, saya bilang, ini Pak Jenggot datang ke kafe ngapain? Apa mau ngebom kafe ini bagaimana? Tapi ini orang so akrab. Setiap kontak Ais, dibilang, hey, kali ini nih ada orang-orang yang sayang sama saya. Biasanya kalau dulu saya main musik, datang orang sama saya ketemu orang
yang aku merasa jago agama, dia bilang musik haram, makanya saya lari dari Bali, saya lari dari Jakarta, saya asli Padang Ustaz, karena saya rasa ini Islam tidak bersahabat dengan seni, dengan musik, hobi saya mau lari dari Islam. Di mana yang tidak ada azan? Bali. Oke. Allah. Kan tiap sebentar azan di Jakarta Pak, sementara kita nggak sholat, gimana? Kan mengganggu. Saya bilang, gimana ya? Bagaimana saya pengen jadi musisi, saya mau manggung di Amerika, di luar negeri, cita-cita saya. Karena saya pikir kemuliaan waktu itu dalam popularitas. Saya salah paham, saya pikir kejayaan, kesuksesan itu kalau saya terkenal, punya band internasional. Subhanallah. Kasih sayang Allah, berkat doa orang tua. Jadi hadirin yang mulia, doakan. Ketika ayah saya tahu saya ke Bali, beliau pasrah. Saya pergi dari Padang itu naik truk, karena nggak diizinkan pergi merantau, karena dia pengen, ayah saya pengen saya belajar agama, mondok ataupun IAIN seperti beliau. Syatnya ada orang tua. Itu, wah terus Allah hantar dai, masya Allah. Ini dai ini luar biasa Pak. Dai ini mahabbah kepada umatnya luar biasa. Jadi saya pahami hadir mulai ketika di Bali, dakwah itu adalah seperti lentera cahaya. Dakwah. Jadi hadir mulai seorang dai tidak mungkin lari dari kegelapan. Justru para dai ini berjalan mencari tempat-tempat yang gelap dan menerangi tempat itu. Tidak mungkin cahaya pergi, tapi cahaya mendatangi, mencari kegelapan. Cari kegelapan dan terangi tempat itu. Jangan caci kegelapan, bawakan lentera untuk kegelapan. Allah. Ustaz, saya waktu itu bertanya sama teman-teman itu, bagaimana hukumnya nih? Saya gondrong, saya metal, tapi saya mau ikut ngaji, boleh nggak? Teman saya waktu itu satu orang pakai tato. Kalau bertato gimana Ustaz? Boleh nggak sholat? Waktu itu yang dakwah itu dia dengan hikmah. Dia bilang anak metal sholat itu luar biasa Bang. Yang aneh itu nggak metal tapi nggak sholat. Orang bertato sholat itu luar biasa. Yang aneh itu nggak punya tato nggak sholat. Akhirnya saya sama teman semangat. Oh iya, ini cocok nih jamaah sama kita nih. Ini jamaah cinta ini. Ini jamaah kasih sayang ini. Nggak benci sama saya. Baru saya paham bahwasanya Allah itu benci dosa tapi tidak benci pendosa. Allah sayang sama kita semua. Saya di Bali mulai Ustaz, subhanallah, saya mulai dakwah. Kan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. The best umat ukhrijat, yang dikeluarkan, yang dikhurujkan untuk seluruh manusia. Saya tahu orang Bali manusia, orang Amerika manusia, orang Eropa, orang Venezuela, orang Brazil, Australia datang ke Bali. Seluruh manusia datang ke Bali Ustaz. Saya bilang ini maksud Allah hantar saya ke sini untuk dakwah ke mereka. Sudah. Saya mulai hijrah. Saya ikut pesantren kilat waktu itu 3 hari. Pesantren kilat. Dan santri kita setiap bulan keluar 3 hari. Ajib subhanallah. Setelah 3 hari itu berubah cita-cita saya Pak. Yang tadi cita-cita pengen ke Amerika, sekarang jadi cita-citanya berubah jadi pengen masuk surga. Dulu mana ada cita-cita masuk surga Ustaz? Saya pikir surga gak enak. Orang-orang masjid kan sepertinya gak ada partinya, gak ada senang-senangnya kan. Saya pikir begitu. Ternyata hadirin mulia, setelah saya menjalani agama, belajar agama, masya Allah, ternyata orang beriman di setiap detik dibahagiakan oleh Allah dengan amalan-amalan sunnah. Kehidupan orang beriman itu ternyata penuh dengan hiburan. Zikir nikmat, baca Al-Quran bisa nangis nikmat. Ini saya pahami. Jadi saya pahami kita ini umat Rasulullah SAW. Khairah umat yang terbaik. Umur kita singkat, 60-70 tahun. Tapi yang singkat ini bermakna untuk membina akhirat yang selama-lamanya. Sekarang ini umat lupa hadirin mulia, menisbatkan dirinya kepada kesukuan. Bangga saya orang Padang, saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Bali, saya orang Amerika, orang Arab. Mestinya nisbat kesukuan dihilangkan dan diganti dengan nisbat umat Rasulullah. Saya umat Rasulullah SAW. Banyak orang yang bangga, saya lawyer, saya tentara, saya polisi, saya supir taksi, saya pedagang, petani. Bukan, saya dai. Dakwah ini mesti dijadikan kerja utama kita hadirin mulia. Kerja utama.